lapisan Oh, tanahnya. Soalnya itu kan ada apa namanya slip surface yang nabrak ya kan. iya Pak. Jadi kedalamannya ditambahin aja karena ini kan satu layer ya. Jadi Oh, layernya nggak apa-apa, satu lapisan tanah gitu. Jadi eh, nah itu kedalamannya ditambahin aja karena nabrak tuh, ada yang nabrak kan. oh baik Pak. Eh, Ya, mungkin saya ada pertanyaan juga Pak. Untuk ya, kelompok ini kan MAT-nya 7,5 meter. ya. Itu nanti MAT-nya sebenarnya bisa digambar garis lurus seperti ini atau harus mengikuti konturnya juga ya Pak di Oh enggak, siswa garis lurus aja. Kalau garis kalau lurus itu ini. ikutin garis lurus aja kalau udah di bawah. Oh, Berkontur itu kalau di atas, oh, sebagian di atas kan nggak mungkin jadi, kalau lurus tuh jadinya nanti sebagian jadi kolam kan sebelah kanan gitu. Ya iya nggak? Pak. Jadi kalau kalau kayak kalau lurus gitu, kalau itu di atas ya, posisinya di atas. Jadi kalau gini nggak, gitu aja. Jadi MAT tidak ada masalah ya. Jadi Mm-mm. yang perlu diperbaiki itu yang tadi sudut pisar dan kohesi ya Pak. Ya, ini di kedalamin aja nih. Lapisan tanahnya Tidak didalamin ya. lapisan. Oke, Nah, baik. nah, cuma nanti pas naik, ini apa namanya? Pas ada hujan ekstrim, nanti berarti eh, yang sisi kiri itu agak naik, yang sisi kanan mungkin jadi di ground aja gitu. Oh, baik. Jadi terus agak mengikuti kontur sedikit terus sampai di Ya, ground sini pada misalkan peruntukan kamu di naikin bawah. jadi berapa gitu ya, eh, naikin jadi Hmm. ke 2 meter ke 3 meter, itu nggak apa-apa. Itu gimana kamu nanti eh, itu kan tergantung ya, hujannya cukup ekstrim, oh kita yakin dia bisa naik 3 meter ke atas gitu. Nah, nanti bikin aja konturnya gitu. Yang tujuannya sebenarnya dari model nanti, kalau groundwater levelnya naik, apa yang akan terjadi pada uh, slope-nya gitu. Misalnya faktor safety-nya diharapkan kan pasti kalau groundwater level naik, faktor safety-nya apa? Turun atau naik? Nah, turun. Turun. Nah, gitu aja. Gitu ya, kira-kira gitu. Oh, terkait faktor safety factor itu kemarin sebenarnya sudah coba beberapa iterasi, tapi yang hasilnya sekitar selalu di bawah 1,5 Pak. Kalau seperti itu, apa yang bisa diperbaiki ya Pak untuk supaya bisa lebih Uh, Misalkan kalau dari sini kamu usul undakannya ditambah gitu aja. awal kalau bisa. Jadi nambah undakan, jadi ada di tengahnya tuh ada dua gitu. Ya, Baik. kan itu nanti akan menambah sebenarnya kemiringan slope-nya itu gitu. Tapi dengan menambah undakan, kemiringan global kan akan berubah ya. Oh, ya. Hmm, Itu aja. Maaf Pak, satu lagi pertanyaan dari saya. Iya, nggak apa-apa. Hmm. Lanjut. Waktu itu ikut asistensi terus lalu salah satu masukannya itu ada ini apa geser dengan uh, krimnya itu kira-kira untuk apa kasus seperti ini bisa diubah dan itu akan memberikan perubahan atau bagaimana ya Pak? Oh, dilihat dulu. Kan kalau yang kemarin, ini critical sleep surface yang mana? Hmm, yang 1,379 itu kan faktor safety terkecil ya, ya nggak?
Hmm. Oh, Iya, iya nggak? oh, iya. Ini kan kita ngetik di sebelah ada auto select Oh, critical kan. iya. Nah, nomor 192 itu percobaan 192. Nah, di percobaan 192 faktor safety-nya berapa? 1,181 ya? Iya Delapan nggak? satu. Iya, di sembilan. Iya, Iya, Pak. FS-nya 1,181. Nah, itu artinya apa? Itu Oh, faktor safety terkecil dengan posisi slip surface-nya di mana? yang, yang ini bukan, Pak. Yang warna putih gitu. Nah, posisi yang Oh, garis putih ya, ada kan oh, di iya. situ? Oh, iya benar, Ya Pak. nggak? Ah, Ah, yang putih agak tebal. Nah, itu namanya critical slip surface kamu gitu, hasil modelnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau posisi critical slip surface-nya itu berhimpit sama entry exit yang kamu buat, yang tanda merah itu tuh, entry exit yang di atas sama yang di bawah, itu kemungkinan besar itu bisa jadi bias gitu, karena bisa jadi ada slip surface yang lebih kritis lagi atau factor safety yang lebih rendah lagi kalau kamu tarik garisnya ke kiri, lebih ke kiri atau lebih ke kanan gitu. Kamu lebarin entry exitnya gitu. oh, Ngerti nggak maksud saya? iya, paham, Pak. Sedangkan kan kalau kamu ini enggak, itu ada di posisinya ada di tengah-tengah entry exitnya kan. Iya, Pak. Ya, jadi kamu nggak perlu kayak tadi lagi gitu. Oh, Itu aja sih. oke, baik, Pak. Ya, itu hanya yang kemarin tuh maksudnya seperti itu gitu. Ada lagi? Eh, mungkin dari saya itu saja, Pak. Oke, sip. Ada lagi Saya, yang lain? eh, Nanti yang kalau udah presentasi kamu eh, sebut yang tadi chatnya nama kelompok kelas, nama kelompok sama nama anggotanya yang lengkap di chat ke Teams atau WA saya ya. ya, baik, Pak. Buat saya rekap, aku tuh saya lupa mencatatnya gitu ya. Ah, baik, Pak. Mm-mm. Oke. Eh, saya ingin stop share screen sharing. Oke. Iya, bro. Oke, ada lagi yang hadir chat nama kelasnya sama kelompok kelompok dan nama anggotanya ya di chat di kolom chat. Terus nanti WA juga atau tim chat pribadi langsung ke saya buat direkam. Ada lagi kelompok lain selain kelompok 10 dari kelas yang lain? Saya Pak, kelompok 09 dari kelas 01 Pak. Di itu ya Di chat Pak, ya. di chat Tapi kebetulan, kelas kebetulan yang saya baru hadir baru 2 orang Pak. Saya sama nggak Regen. apa-apa. Namanya aja di itu Jadi yang hadir aja atau semua namanya yang ada di kelompok saya? dikasih keterangan aja nanti Bebas setelah ini ya aja Pak. di chat. Ah, ah, di chat dulu, di Maksudnya, chat dulu ya. oke. Satu ya, satu yang nulis, satu lagi siapin share screen boleh langsung gitu. Ya, silakan yang mau share screen langsung. Oh, baik saya izin saja ya Pak. Nanti Regen yang Ya, chat.
Oke, sip. Oke. Ini untuk data SPT dan Sondir sekali Pak. Jadi kebetulan kan saya dapat data set C Pak. Itu dapat 2 data Sondir dan 2 data SPT. Nah, itu Ah, yang dipakai itu yang mana ya Pak? apa? Buat nanti di modeling di GeoStudio-nya. Kita kelompok kami dapat 2 data Sondir dan 2 data SPT. Nah, itu kan Ah, berbeda ya Pak. Itu nanti yang bakal dipakai di modelingnya yang mana ya Pak? berbedanya tuh gimana? Ada duanya Pak. Dua itu gimana? Dapatnya jadi ada 4 data gitu Pak. Iya, 4 data itu kan ya namanya hasil tanah kan nggak mungkin apa namanya persis sama sama persis kan, pasti ada beda-beda. Tapi tinggal kamu ngatur. eh Misalnya yang sondir dulu deh, sondir dari data sondir itu gimana? Kamu bagi berapa lapisan? Dibagi 3 lapisan Pak. Apa aja? Kedalaman berapa? Eh, Kedalaman 2 sampai 4,5, 4,5 sama 8, 8 sampai 12 Pak. Kedalaman berapa? 2 sampai 4,5 meter, lalu yang kedua 4,5 sampai 8 meter, yang ketiga 8 sampai 12 meter Pak. Dari sondir. Iya. Lalu untuk yang data Yang kedua ada nolnya nggak ada. perbedaan Pak. Oh iya Pak, dan nolnya belum ada. Karena di sini kayak masih lurus itu Pak, nggak ada grafik kayak gitu, mulai dari 2. Mana? Coba Ini Pak tunjuk. yang saya zoom. Udah, oke. Oke, oke. Nggak usah. Ah, yang sondir kedua gimana? Lalu nanti sonde kedua dia mulai dari 0 gitu. Terus, Perbedaannya saya ngambil dari waktu ini 0. ah, terus Eh, Kedalamannya berbeda Pak sama yang lapisannya, data yang enggak, sebelum. saya tanya lapisannya. Lapisannya berapa? 3 lapisan juga. Cuma kedalamannya dengan interval yang beda. Coba sekarang berapa intervalnya? Yang sekarang yang kedua ini lapisan pertamanya 0 sampai 2,8, yang kedua 2,8 sampai 4,5, yang ketiga 4,5 sampai 8 meter. Oke, berarti di 8 meter. Pengukurannya stop di 8 meter ya? Iya Pak. Iya nggak? Iya Pak. Pengukurannya stop di 8 meter. 0 sampai 2,5, 2,5 2,8 Pak. sampai 2,8, 4 sampai 2,8 sampai 4 2,8 sampai setengah, 4,5 sampai 8 meter. sama 8 meter. Itu udah stop. Kalau yang pertama berapa stopnya? Topnya di 12 meter Pak. Stopnya di 12 meter, tapi 0 sampai 2 kosong ya? Kosong Pak. Ya, gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi elevasinya itu di -2 mulainya gitu. Jadi kalau dilihat dari yang kedua, yang pertama, kalau kita kurangin 2, berarti kan 0 sampai 2. Tadi 2 sampai berapa? 2 sampai 4,5 Pak. 2 sampai 4,5. Kalau kita kurangin 2-nya, dikurangin 2 kan berarti 0 sampai 2,5 ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya habis itu berapa? 4,5 sampai 8. 4,5 berarti 2,5 sampai 6 lah gitu ya. Iya Pak. Kalau dikurangin 2 kan. Nah, terus dari itu 6 sampai 10. 8 sampai 12 meter. Ya berarti 6 sampai 8, 10. iya. Iya, gila. Itu kalau saya rasa mirip-mirip kan, 3 sama yang tadi itu sondir hasilnya mirip gitu. Oh Cuman iya Pak. iya nggak? Ada perbedaan aja, yang satu berhenti di 8, yang satu berhenti di 10. Mungkin Iya. lapisan tanah di bawahnya yang keras tuh nggak rata gitu. Agak turun dikit gitu, ya nggak? Iya Tapi Pak. sebenarnya dia ada tiga lapisan gitu. Nah, dilihat dari situ, lapisan tanah kerasnya ada di mana? Berarti antara 8 sampai 10 kan? Iya Pak. Tapi Nah, dari plottingnya yang dari data yang satu sama data yang kedua
jenisnya itu berbeda Pak. Hanya di interval 2,5 sampai 4,5 meter doang yang sama-sama jenisnya clay. Dari plotting kamu gitu. Iya Pak. Ya nggak apa-apa dulu. Nggak, itu nggak apa-apa. Nah sekarang SPT lihat dulu. Di SPT-nya kan ada dua. Iya, Cari SPT yang mulai 60 di mana? Di di kedalaman berapa? kedalaman Coba. 10,6. Sama yang Yang satu lagi, lagi di kedalaman 10,7 Pak. itu udah SPT 60 ya? Iya, udah 60 Pak. Udah yang tandanya R gitu Pak. Iya, yang tandanya R gitu. Kan Iya. berarti mirip-mirip tuh. Oh, mungkin kedalaman 10 itu udah tanah keras gitu. Divalidasi sama hasil SPT gitu. Iya nggak? Oh iya, iya Pak. Iya nggak? Itu base-nya dulu di situ gitu. Nah, kalau yang data dari Sondir kan tadi prediksi Mas, itu nanti kamu pakai pakai diagram masuk ke zona berapa? 2 3 4 5 6 7 8 gitu, 10. Nah, itu tinggal dilihat deskripsi dari SPT, hasil tanah kamu itu apa? SPT kan ada deskripsinya, ya nggak? iya Pak. Iya, yang di sini. Nah, dilihat di situ. Jadi kamu bisa bisa mencari kedekatannya gitu. Bisa jadi empat yang tadi memang mirip-mirip. Saya simplifikasi semuanya. Tanah kerasnya mungkin di 10. Ke bawah tuh udah SPT 60. 10 sampai misalkan 6 atau 5 itu SPT-nya rata-ratain kira-kira sama nggak gitu. Terus dari situ eh, 0 sampai 4 mungkin sama gitu. Jadi 3 lapisan yang kamu generalisir, oh ini mirip gitu jadinya nilai SPT-nya, ya nggak? Iya Pak. Berarti ada kemiripan juga sih Pak dari dua Iya, data. jadi ngelihatnya kemiripannya gitu. Kalau kita nyari bedanya bakal pasti nggak ada yang sama, beda setengah meter kayak beda 20 cm pasti ada gitu. Tapi kalau mirip-mirip, oh iya ya, kayaknya nih tanah kerasnya tuh di 10 meter deh gitu. Ya nggak? Iya Kayaknya Pak. 10 meter gitu. 9, 10, mirip-mirip lah gitu. Kayak gitu. Ya, itu Eh, aja. Jadi supaya kamu nggak bingung nanti nentuinnya. kalau yang di data sondir yang kedua saya itu sama data SPT buat klasifikasinya tuh beda gitu Pak. Kalau yang klasifikasi secara condir itu jenisnya clay semua. Sedangkan kalau yang di sini mulai dari silty clay, terus silty sand, sand sampai SPT. ya SPT-nya silty clay, Oh ya. silty sand gitu. Sedangkan kalau yang sondir itu clay semua Pak. Iya, nggak apa-apa itu. Berarti Kalau sondir kan dia nggak ngelihat ya. Sondir kan dia dia nggak ngelihat fisiknya. Kalau SPT kan dia bakal ngelihat si fisiknya. Oh, dipegang tuh, tanahnya dikeluarin, ada eh, dikeluarin nanti difoto bor lognya gitu, difoto bor lognya nanti oh ini tanahnya ini, oh ini tanahnya ini gitu, dikasih lihat gitu, ada fisiknya. Kalau yang sondir kan ditebak berdasarkan bacaan konus, frictionnya gimana, rasionya gimana gitu, ya nggak? Nah itu kamu harus saling cross check dua itu gitu. berarti yang lebih akurat yang SPT-nya Pak. Apa? Yang lebih Ya akurat lebih berarti SPT-nya. tentu itu pasti SPT karena kan SPT ngelihat fisiknya ya. Kalau itu nggak ada, iya Ya. nggak? Berarti kemungkinan dari data sondir saya ada salah plotting gitu kali Pak. Jadi bisa nggak sesuai Enggak, gitu. nggak salah plotting. Hmm. Kadang-kadang ya emang gitu data sondir. Jadi kalau kita data sondir aja ya interpretasinya mungkin kayak tadi gitu. Tapi kalau Hmm. karena kita punya data SPT kita bisa klarifikasi gitu. Oke. Oh, baik Ya Pak. nggak? Ya. Gitu aja. Ada lagi. Itu dari parameter tanahnya gitu ya. Eh,
Terus buat parameter kayak sudut geser, berat volume sama CU-nya eh, kira-kira udah benar belum Pak? Kenapa? Buat parameter kayak sudut geser, berat volume, CU sama koesinya udah benar belum Pak? Karena dari dua Berat. data tersebut juga dari kedalamannya beda-beda gitu Pak. Di sini saya ngambil cuma tiga tiga kelompok aja, sedangkan kalau yang satunya lagi itu ada lebih dari tiga Pak. Coba lihat data Enggak, SPT. enggak. Oh, maaf Pak. Ternyata cuma tiga, cuma saya ngambil sama sampai 9,2 aja tadi. Ya kalau yang bawah sih gede nggak apa-apa ya. Satu kedua tuh kayak C-nya udah 100, C-nya udah 100, wah itu udah kayak batu. Hmm. Nah, itu yang pastiin satu kedua itu lapisannya sebesar itu enggak gitu. Terutama yang dua ya. Kalau kamu terlalu overestimate di kedua, kalau kamu terlalu overestimate nilai yang kedua, nanti prediksi slip surface kamu akan fokus di lapisan satu gitu. Padahal ada potensi juga nanti pola longsorannya akan menembus lapisan kedua gitu. Coba lihat data Sodir ya deh. Data SPT-nya. Nah, ini Pak. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari sini kan 0 sampai 5 mungkin SPT-nya kecil ya. Iya. Di tengah-tengah tuh 0 sampai 5 SPT-nya kecil. Kira-kira berapa? 4, 2 sama berapa? 5. 5. 4, 5. Ya, rata-rata 3 lah gitu. Berarti itu SPT 3 kemungkinan rendah banget tuh C sama P-nya ya. Iya. Nah gitu kan. Eh Eh, S1, S1 N. Berarti C-nya itu kemungkinan rendah banget tuh untuk 0 sampai 5 nih kalau dari sini ya. Kalau terus lihat lagi data lain 6 sampai 5 sampai sampai 8 Pak. Atau 8. 8 mungkin itu di sekitar 20 lah. 20-an. Ini Iya, 20-an. 20. SPT-nya 20 gitu. Nah, Itu baru kalau udah selanjutnya SPT. di kedalaman 9-nya udah 51 Pak, itu berarti udah jauh banget ya. Iya, jadi kalau kedalaman kamu bisa bilang tuh di 9 kemungkinan udah tanah keras juga gitu. Karena kan udah dekat ke 60 ya, udah 50, udah SPT di atas 50 gitu. Iya. Coba sondir SPT yang kedua deh, coba lihat. Ada nggak SPT kedua? Ini SPT 1 ya? Ini yang yang ini yang ke satu Pak. Eh, Iya, yang dua sekarang coba lihat. oh enggak ya, ini yang setelah saya ganti dulu. Maksudnya yang kedua nih. Enggak, ini kan data yang satu bukan? Yang satu ini Pak, yang tadi. Nah, beda. Ini kan DB01 tuh. Iya. Nah, tapi Itu DB0. elevasinya beda, Pak. Maksudnya dari nol lagi. Enggak, DB02, DB02 nggak apa-apa. Ah, ini DB02, Pak. Enggak, itu kan itu. Ini saya belum berubah nih. Ini masih DB01. Di sini di saya udah DB02. Belum diganti. Ini tulisan di atasnya borehole number DB01 sih. Di saya Oh, udah DB02, Pak. oh gitu ya. Iya, belum belum terlihat, Pak, screen-nya. Coba teman-teman yang lain DB01 atau 02? 01, Pak. 001. Saya stop dulu kali. Ya.
Ya, ini Pak, Nah, ini DB DB02. 02 kan dilihat juga tuh. Nah, dari sini aja kelihatan tuh kan ini sampai 0 sampai 4, 0 sampai 5 tuh mirip-mirip ya. Di bawah 5 ya. Ini ada 7 lah. 2 7 7 ya, mungkin rata-rata di 5 gitu. 6 ya itu terserah kamu ngambilnya nilai berapa. 5 6 gitu. Di rata-ratain masih sama. Nah, di 5 sampai ini lebih tinggi nih, 9. 5 sampai 9 kemungkinan masih di sekitar 20 gitu. Ya nggak? Ya nggak? Mirip Iya kan Pak, berarti? masih di 20. Jadi mirip gitu. 0 sampai 5 mirip. Sama kayak yang tadi. Nah, 5 sampai 9 juga mirip kayaknya. Jadi bisa tinggal di itu aja tadi. Nah, masukin ke tabel-tabel yang mau kamu ini, yang buat jadi referensi mana gitu. Kalau 0, misalnya di bawah 5, C-nya berapa, P-nya berapa gitu. Jadi Terus untuk kalau di rata-rata di 0 sampai 4 mana ini? Nah, ini kalau yang ini ya, berarti datanya untuk ini untuk apa? Ini ada kepadatan relatif. ini Kepadatan relatif itu untuk tanah apa? Coarse grain atau fine grain? eh, course screen Pak. Coarse grain. Nah, dilihat 0 sampai 5 itu coarse grain atau fine grain? Fine grain sih clay soalnya Pak. Iya, fine grain berarti nyarinya C, parameternya C atau P-nya itu coba rujukannya dari yang fine grain, tabelnya fine grain gitu. Jangan tabel yang ini. Berarti untuk parameternya salah ya Pak. Terus cari referensi Kurang lain Pak. tepat aja, iya, kurang tepat aja jadinya nanti ininya apa namanya? Penentuan parameternya Nah, ya, gitu. nanti nanti saya perbaiki dulu Pak buat ini parameter. Iya, Pakai jadi referensi yang baru. devnya diganti, layernya bisa kamu sederhanakan cuma jadi 3 aja, 0 sampai 5 Tiga atau aja. 4. Iya, 0 sampai 4,5, 5 gitu. Range-nya kelihatan, oh 0 sampai 5 tuh segitu. Terus 5 sampai 9 tuh segitu. 9 ke atas sudah, 9 ke bawah lagi udah tanah keras gitu. Ya, oke? Iya Pak. Berarti ada Oke. 3 lapisan aja ya. Iya, kalau itu, ini dari saya gitu tadi. Tapi bisa aja nanti kamu, ada lagi? Eh, ini aja sih Pak untuk kasih saya. Karena saya baru di PD Pak. Karena takutnya kalau saya masuk ke Geostudio ini nanti bakal revisi 2 kali lagi. Hmm, oke, ya udah. Nah, tapi kalau misalnya mungkin di hari esok itu Pak, kalau saya mau asistensi Geostudio bisa nggak Pak? Saya Ya udah, kemarin oke. kemarin saya ada janji sama Bapak jam 8 katanya Pak ya kemarin. Ya saya tuh mau Eh, bisa kemarin tuh mau ngambil mau asistensi datanya terus hari ini tuh mau geostudio gitu Pak. Iya, iya, ya udah. Ya udah besok nanti kalau saya ada waktu senggang coba kita jadwalin lagi ya buat yang belum. Oke, Oke. baik Pak. Untuk Hmm. namanya nanti di chat sama Megan ya Pak. Apa? Oke, ya. Oke. Sip. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya ya grup yang lain tadi yang tadi itu tuh, oh ini ada kelompok 11 ya, Metan 2. Alia, Anin, Dia, Samuel, Arya, Natali. Udah siap? Yang Eh, mau ini
Selamat. Oke. Maaf. Kayaknya kelompok dari Mektan 03 dulu aja, soalnya kita masih ada beberapa yang direvisi. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 25, Pak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Ini nggak sebatas 302 satu sih bisa ini. I- Izin share screen ya, Pak. Oke, ini siapa nih? Ini yang kelompok mana nih? Oh, ini kelompok 25, Pak. Yang Oh, kelompok 25 boleh. iya. Silakan. Tunggu ya. Eh, Hmm. nanti absen aja ya di bawah ya. Yang kelompok Ini lain mau yang langsung datanya atau geostudio dulu, Pak? Ah, Datanya aja ya terserah. dulu ya. Terserah. Oke. Iya. Terserah. Nah, ini untuk SPT-nya, Pak. Kami Data dapat dari data C. data C. Oh, oke. Data C Iya, mirip yang tadi ya. iya, Pak. Oh, oke. Saya udah langsung aja. Berarti ada berapa Oh, layer langsung aja. sekarang? Oke, Saya, tunggu, saya, Pak. saya tanya, ada berapa layer? Oh, untuk layernya ada 3, Pak. Tanah 1, Kedalaman. ini kedalaman 0 sampai 5, itu tanah halus, 5 sampai 9 tanah kasar, 9 sampai 30 lapisan tanah keras, Pak. Oh, oke. Nah, itu dia tuh. Udah kan konsisten. Unit weight, CU, friction, C-nya, action 8, friction angle-nya 32. Oke. C-nya 5, friction-nya 30. Kok yang kedua malah friction sama C-nya lebih kecil ya? Saya ambil dari data ini, Pak. Bentar ya. Untuk cohesion-nya, kan ini untuk tanah intermediate. Oh, bentar. Mana ya? Data dari sini, Pak. Ini kan untuk tanah campuran. Jadi saya ambil untuk medium dense yang paling kecilnya, Pak, 5. Ini tanah Biar apa? paling kritis. Oh, kamu karena ini Lalu, ini untuk tanah ini ya, apa namanya? Eh, kalau yang pertama intermediate, kamu Pak. ngambilnya dari mana? Yang mana maksudnya, Pak? Yang pertama C-nya, yang pertama kan Oh, ini tanah halus, LN. Pak. Eh, mana? Itu C-nya berapa? Yang mana, Pak? Saya kayaknya putus-putus tadi. Yang pertama itu kan ada, itu C-nya 8 tuh, C efektifnya. Oh, oh dari ini 2/3 dari CU-nya, Pak. Untuk nilai CU-nya dari sini. Untuk soft 12,5. Saya ambil ini 12,5, Pak, dari tabel ini Tampil mana? CU-nya. Tampil mana? Ini, Oh, itu ya, 12,5. 12,5. Nah, kok yang kedua nggak pakai yang ini juga? Karena yang dua ini lapisan tanah keras, Pak. Untuk yang ini ini dari halusnya, Pak. Saya cari kemarin. Karena ini kan Ini sama. konsistensi. Sedangkan yang tanah keras itu dia berupa compactness-nya, Pak. Hmm, oke. Tunggu ya. Ini dari mana? Soft sama medium dense-nya ini. Untuk itu dari nilai NSPT dari kedalamannya, Pak. Ini rata-rata ya. Lalu kami ambil dari tabel ini, yang dimana range 3 ini berada di 2 antara 4, jadi soft. Terus, oke, terus. Terus untuk yang ini kan tanah keras, taunya dari jenis di sini, yang mana itu siltstone sama sand, berarti tanah berlapis keras. Jadi berdasarkan SPT ya, pakai tabel yang ini. Bentar. Yang ini, Pak.
18 masuk di medium. 18 masuk di medium, terus Terus unit week-nya kalau enggak, saya nggak nanya unit weight. Saya belum nanya unit weight. Saya nanya itu dulu. Penentuan C sama friction ya. Coba balik. oke. Untuk frictionnya pakai yang dari sini Pak, tabel ini yang dimana angle of internal frictionnya saya ambil yang paling kecil biar lebih kritis 30. Untuk C tadi pakai tabel intermediate tadi yang ini ambil yang paling terkecil 5. Oh, ini saya melihat nggak konsisten di sini nih, karena pada saat kamu ngambil ini kita sama-sama tahu tanah N-nya yang satu lebih kecil, yang satu naik nih dari 5 ke 18, ya nggak? Gimana Pak? N-nya pada saat pada saat NSPT, N-nya naik dari 5, dari kecil 5 ke nggak, bahkan di bawah 5 ya, 3 ke 18 gitu. Ya nggak? Oh, iya Pak. Iya, 3 ke 18 ya nggak? Nah, Iya, tinggal interpretasi datanya itu C dan P-nya kan? Ya nggak? iya Pak. Iya. C dan P. Kalau kamu pakai fine grain atau coarse grain itu kan nanti tabelnya akan berubah-ubah ya. Nah, di sini saya ngelihat kalau yang atas itu C-nya 8. Iya. Nah, kamu nentuin sudut gesernya dari mana? 32. Sedangkan yang bawah, kamu asumsiin dia coarse grain, misalkan sen. Oh, kalau sen masuk akal. C-nya turun gitu kan. Ya nggak? Iya Pak. Ya nggak? C-nya karena cohesionless, C-nya turun. Makanya 8 tadi 5 boleh deh. Dengan alasan itu gitu. C-nya turun gitu. Meskipun mungkin C-nya kalau 5 buat SPT 18 mungkin terlalu rendah gitu. Nah, tapi oke, nggak apa-apa. Kalau asumsinya itu coarse grain, ya nggak? Berarti Iya. Friction. friction angle-nya harusnya lebih gede dong daripada 32 gitu. Oh, supaya konservatif berarti kita pakai yang itu 30 Pak gitu. Coarse grain Oh, dengan SPT segitu. Berarti yang kemungkinan ada satu di atas yang fine grain kamu overestimate sudut gesernya gitu. Ya nggak? Kemungkinan iya Pak. sudut gesernya nggak 32. Mungkin cuma 20 gitu. 32 kamu kegedean yang atas tuh. Ngerti nggak maksud saya? Paham Pak, paham. Ya, paham ya, gitu gitu aja sih. Jadi di situ ada ngelihat kurang konsisten gitu. Mungkin yang bawah mungkin oke lah gitu dengan alasan tadi. Nah, cuman yang atas frictionnya mungkin kebesaran. Nah, ini nanti kalau kamu overestimate ini nanti slip surface yang terjadi nggak sesuai gitu ya. Oke. Gitu aja. Oke. Nanti dicek lagi ya. Oke Pak. Tapi udah ini dari ininya pemahamannya tabelnya gini udah. Ya, Geostudionya silakan. Ini untuk yang data pertama Pak, dapatnya. Mm-mm. Dia 2 undakan dan dia masih di bawah 1,5 critical slipnya. Slip surface. Oh, jadi malah slip surface-nya, critical slip surface yang mana tuh? Yang ini Pak, gimana maksudnya? Yang putih ini. Ya, yang putih ya. Nah, itu Iya. makanya karena mungkin yang atas terlalu apa namanya keras ya. Iya. Frictionnya. Iya, iya, jadi nggak ngebentuk di atas gitu, ngebentuknya yang bawah gitu. Gitu sih kayak kemungkinan ya dari saya. Tapi misalkan Pak, saya buat rekomendasi itu kayak soil treatmentnya itu boleh nggak Pak? Soalnya saya sudah buat Apa tuh? biar naik
Soalnya kan yang tadi di data tadi mana ya? Enggak, data Di tanahnya dulu aja. Coba data tanahnya yang tadi ini iya ini kamu Pak. rubah enggak define dulu define data Oh, tanahnya pi-nya dikurangin coba yang atas. oke bentar. Berapa Pak jadi? Di mana ya? Kalau 3 NSPT mungkin iya jadi tunggu bentar. Enggak, bukan di sini, bukan di sini. Bukan di sini. Di Studio ya. Geo Studionya. Oh, oke oke. Di Geo Studionya. Ya, oke ini Pak. nah, yang pertama ya, yang ini 8 turunin aja yang pertama. Pi-nya jadi mungkin 20 dulu deh gitu. Coba running lagi. Jadi begini Pak. Tetap sama deh. Udah udah di running. Iya udah tadi. Ntar coba dong. Iya Pak. Oke. Coba deh di atas kita kecilin lagi. Itu 15. Berapa? Ya. Tunggu, kohesinya 5. Apa Pak? Koalisinya 5. Ya, Makin mengecil ya Pak. tuh. Ya. Hmm. Nah, ini kalau kayak gini, ini kan slip surface-nya nempel sama entry exit-nya ya. Iya. Yang atas yang atas yang itu digeser entry exit-nya. Oke. Oke, sip. Jalan itu lagi. Masih dia Pak. Masih sama. Iya. Iya, enggak, maksudnya cuma yang mastiin aja. Oh, Enggak FS-nya enggak lebih turun gitu. Ya. Berarti 1,295 tuh. Kalau kamu tadi salah overestimate itunya apa namanya? Parameternya gitu. tadinya Pak kan ini kan emang kecil Pak. Dengan undakan 2 sudah maksimum. Saya mau nunjukin yang apa tuh berubah apa dynamic compaction Pak untuk tanah kerasnya. Jadi dia FS-nya jadi 2,4. Itu boleh nggak Pak? Gimana dynamic compaction itu apa nanti? Kan yang dari yang di Excel ini kan saya dapat posisi tanah ini kecil 5 cuman. Hmm. Nah, saat Hmm. saya dynamic compaction untuk tanah kerasnya dia jadi 48 gitu. Dari medium dense jadi dense. Nah, itu beda hal ya, nggak masalah. Cuman berarti kan kalau dynamic compaction berarti nanti yang lapisan atas ini yang jadi masalah ini dynamic compaction itu untuk tanah apa? Clay atau sand atau Besar, Pak. tanah kasar kan? Tapi kan di Iya. atasnya silty clay, Oh, nggak bisa. iya nggak? Iya benar. Jadi kamu gali dulu, kalau gitu gali dulu sampai lapisan tanah yang kedua, misalkan 4 meter, nah kamu lakukan itu. Nah itu kemungkinan prosesnya akan susah gitu ya, iya nggak? Iya. Nah kayak gitu. Jadi mana yang cocok untuk eh, perbaikan tanah kayak tadi gitu. Nah atau tunggu ya. Kalau saya rasa tadi yang kedua, C-nya kamu terlalu kecil deh. Yang mana, Pak? Yang ini. Yang kedua iya 30 180. Eh, yang pertama itu lapisan pertama pi-nya kamu terlalu besar, kalau lapisan kedua C-nya kamu terlalu kecil gitu. Oh, oke. Mm-mm. Gitu, gitu aja sih. Ini saya ya, Oke, Pak. kemungkinan dari saya ya, gitu aja. Oke, Kalau ya. untuk tanah 2 gini, Pak.
Bentar, mau share juga, Pak. Tanah 2 itu apa? Yang pakai data kedua, alternatif kedua, Pak. 1,5 banding 1. Oh, oke. Gini, Pak, jadi. Ini udah masuk akal belum, Pak? Kalau 2 dia mencuram gini. Oh, jadi lebih bagus dong. Karena ukuran tanahnya lebih kecil, Pak, massa tanahnya, beratnya. Karena yang tadi lebih besar luasannya. Coba Yang ini. ininya gimana? Yang ini agak lebih besar luasan tanahnya, Pak. Jadi yang force-nya lebih besar gitu. Tadi kan tanahnya cuma luasannya kecil. Yang ini. Ini coba yang tadi, yang kedua. Ya, Ya, yang coba ini. lari itunya all slip surface-nya dinyalain. Yang ini putih. Enggak, all Ini. slip surface-nya dinyalain. All slip surface. Udah, Pak. Oh. Iya, kok nggak nyala ya? Masa cuma satu? Enggak ya. Kok nggak muncul ya? Oh, ini mungkin. Nggak muncul, Pak. Oh, ini sudah, Pak. Soal ya. Nah, itu dia. Nah, ini gimana? Udah. Nah, gini. Geser. Nah, tunggu ya. Eh, kemiringan, nambah kemiringan. eh, semakin terjal harusnya semakin ini dong. Semakin nggak Tapi aman ya, turun ya. dimensinya lebih kecil, Pak. Gitu. Sama parameternya lebih bagus dari yang data sebelumnya. Yang ini. Oh, ya beda dong. Kamu datanya yang sama, jangan dibedain. Bukannya kan ada 2 data, Pak, masalahnya. Yang data C. Data C. Dia ada 2 borlog gitu. Saya kira yang Oh iya, 1,5 banding 1 pakai data yang lain, Pak. enggak. Itu beda. Itu ini. Jadi dari borolog yang tadi, wah, jadi saya gagal fokus nih kau. Borlog yang tadi kan ada borlog 1, borlog 2, ada Iya, SPT sondir 1, sondir 2. Nah, iya. sama kayak teman kamu yang lain, dicek dulu, diseragamkan kira-kira tuh eh, disimplifikasi aja dari 2 data itu kira-kira ada berapa lapisan tanah gitu. Kalau Oh, dilihat dari borlog 1 dan borlog 2, DB1 dan DB2, itu kan mirip-mirip. 0 sampai 5 SPT-nya berapa? 5 sampai 9 SPT-nya berapa? Diseragamkan aja. 9 sampai ini SPT-nya berapa? Nah, satu data tanah nanti dibuat jadi, oh ya udah, dari data tanah yang kita dapat disimplifikasi, nanti ada lapisan tanahnya ada 3 misalkan gitu. Nah, lapisan tanah ini yang akan dipakai untuk menghitung slope stability. Gimana kalau lapisan tanah yang sama, kalau kita potong slope-nya 1:1 atau 1,5:1 gitu. oh, ya, Pak. Itu dulu. Nah, ke depannya memang nanti kalau misalkan di project dilihat, oh borlog 1 DB1 itu lokasinya di mana? Oh, lokasinya di sini nih. Berarti untuk cross section apa gitu. DB2 misalkan lokasinya di berapa meter, ratus meter misalkan. Oh, atau berapa puluh meter. Oh, di sini ini cross section yang kedua gitu. Boleh itu misa-misa gitu. Dengan Jadi nanti cara uh, simplifikasinya gimana, Pak? apa? Cara simplifikasinya gimana? Misalkan saya dapat 2 data nih, agak berbeda gitu, Pak. Soalnya yang ini dari lapisan 5 sampai 10 masih tanah halus.
Dia ada konsistensi masih, nggak Nah, compactness-nya. kamu bisa dari tanah halus sama itu dari mana tuh? Dari ini apa pembacaannya? Dia soalnya masih ada very stiff ini. Heeh, terus Kalau yang ini kan dari 7,5 sampai 9. Kalau yang ini 7,5 sampai 9 dia sudah dense, sudah compactness. ya ya ya, ya. Mikir terlalu ini. Yang diikat ininya dulu aja. SPT-nya mirip-mirip nggak tuh SPT-nya? Oh iya, Bisa. mirip-mirip Pak. Iya kan? 05 sampai 9 kan itu mirip-mirip tuh. 18 yang satu 20,67 gitu. Nah, yang 10 sampai 21, 21 sampai 25 itu sebenarnya nggak perlu. 21 sampai 25, 25 sampai 30 itu nggak perlu dalam kondisi kamu menilai menganalisis slope stability-nya. Ini kan kita slope stability dengan galian sampai 7 meter doang kan. Iya, Nah, yang lapisan 2 ke bawah, yang 20 di atas 20 itu nggak perlu lagi kamu modelin. Ya nggak? iya Pak. Jadi lapisannya kan cuma ada 3 gitu. Mirip kan? SPT-nya mirip gitu. Oke Pak. Mm-mm. Kecuali nanti kamu di kelas rekayasa fondasi, ah, mendesain fondasi dalam gitu sampai kedalaman lebih dari 30 meter. Nah, baru nih yang sampel borlog 1 sama borlog 2 kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda gitu. Karena borlog di kedua di 21 sampai 25 dia turun SPT-nya jadi 40. Nah, itu ada layer lapisan tanah tambahan di situ gitu. Itu untuk nanti kasusnya kamu mendesain fondasi dalam gitu, Gilbert. Oke. Oke. Mm-mm. Kalau di sini ya diseragamkan aja. Nah, Oke, oke. atau kalau misalnya kamu mau jadi 2 tadi ya nanti slope-nya dengan data tanah yang sama ada 2 jenis slope, 1:1 sama 1,5:1. Di data tanah yang lainnya kalau kamu mau tetap ada, saya yakin ini tanahnya beda gitu. Ya udah analisis dengan 2 data itu aja. Tapi Oh, boleh gitu Pak. slope-nya boleh aja, tapi tadi data tanah yang ini untuk 2 slope, 1:1 dan 1,5:1. Data tanah Oh yang iya. lain juga untuk 2 slope, 1:1 dan 1,5:1 gitu. Oke. Oh itu gitu aja Pak nanti. Iya. Hmm. Ya, gitu aja. Oke. Iya. Ada lagi? Kalau Kayaknya itu nggak ada aja sih. eh, kita ke grup yang lainnya. Oke. Selanjutnya siapa? Alia, kelompok 11 atau siapa lagi? Ada lagi nggak? Kelompok 11 sudah siap, Pak. Oke, boleh langsung. Di sini ada lagi nggak yang belum belum ini belum absen? Saya Pak dari kelompok 20 Pak. Tapi saya sendirian nggak apa-apa Pak. Mm-mm. Siapa ya namanya? Yang saya udah Pak, kelas 02. Oh, kelas 02 20 ya udah. Terus yang lain udah absen. Belum Pak, ini lagi Nah, ini nggak datang, pada nggak bisa datang Pak. ada Vigo, Yolita, Sri Sekar, Siti, Nafa Yasmin, Samuel Silalahi, Rani, Natali, Muhammad Ariza. Itu semua udah absen ya? Oke, sebentar. Oke, ya yang udah itu yang itu. Ini dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 11, Pak. Oke, Eh, ya, ya silakan.
Eh, Oke. Mungkin karena kemarin aku juga asis sama ngelihat asis teman aku dari Pak Erli, jadi kita dapat dataset A, Pak, untuk SPT. Mm-mm. Nah, untuk yang CPT-nya kayaknya udah aman, cuma untuk SPT-nya masih bingung karena kemarin kata Pak Erli itu karena data kita sebenarnya SPT-nya nggak signifikan banget simpangannya Mm-mm. per titik. Jadi kata Pak Erli lebih baik dijadiin satu layer aja dari atas sampai bawah. Mm-mm. Oke. Bentar, share screen-nya hilang. Bentar Pak, saya coba share screen aja. Ini untuk pengolahan datanya, itu jadinya kita pakai satu Maaf layer Pak, di... saya barusan keputus. Kira-kira udah kelihatan nggak? Aduh, Bentar, Nen. Ini aduh lagi kamu share. aja. Oke. Oke, jadi di sini kita Jadi gimana? Oke. ngambilnya di satu layer yang soft, terus apa namanya, unit weight-nya segini, kohesinya segini, sama friction angle-nya segini. Cuma katanya, kata Pak Erlik, untuk friction angle segini masih kegedean untuk Mm-mm. soft clay kita. Jadi Iya. kita masih agak bingung sih Pak, friction angle-nya pilih yang mana. Itu dapat dari mana? 34. Tabel yang ini sebentar. C-nya 15 dapat dari mana? Sebentar Pak, nggak bisa di ini. Oh, tabel yang ini. Iya, kemarin kita jadi pakai kayak interpolasi gitu nih. Cuma eh, Bali kemarin kalau tabel ini tuh sebenarnya buat tanah kohesif murni. Ini Jadi karena sebenarnya tanah kita itu nggak murni, eh, batas-batas yang ada di sini tuh jadinya batas atas nilai kita gitu di parameternya. Gitu ya, Pak? coba lihat. Berarti kamu misalkan C-nya berapa nih? Oh, C-nya yang mana? Oh, unit weight itu. Iya, ini, yang ini. Tapi masih pakai Sekarang itu. kalau yang C gimana? Sebentar. C-nya itu pakai rumus yang Al boleh scroll ke bawah nggak? Yang itu Pak, yang 12,5 N60 turun lagi Al. Ya, itu QU. Berapa? Pakai itu Pak, rumus yang 12,5 kali N60 Oh, 12,5 kali N60. N60-nya berapa? N60-nya itu yang NSPT-nya Pak. Yang NSPT value-nya. Yang SPT value-nya average berapa? itu. Oh, 4 ya? Kalau yang ya data pertama itu 3,8. Kalau dibuletin ke atas itu 4. Nah, yang bawah itu 4,3. Kalau dibuletin masih 4, Pak. Cuman saya munculin Ini komanya. kedalaman berapa nih? Bukannya banyak Ini kan nol ya? kenapa, Pak? Iya, Datanya. saya mulai rata-ratanya dihitung dari yang eh, boleh geser nggak? Dari yang NSPT-nya muncul angka 1, Pak. Terus saya rata-ratanya sampai bawah karena yang atas 0 jadi saya nggak saya tambahin. Hmm. Berarti 12,5 gimana? Gimana, Pak? Jadi dapat
C-nya 17 itu dari mana? C-nya 17. CU-nya, Pak. Hmm, CU-nya dari 12,5 dikali N SPT-nya, N SPT value yang 4,3 itu, Pak. Oh, itu dapat CU gitu. Halo, lo? Halo? Iya, Pak. Maaf. Dua tujuh itu 4,3 dikali Kali 12,5. Oh, terus dibagi 2, Pak, per 2. 12,5 per 2. Ya. Oh, oke. Jadi Itu dapat masih 27. QU ya. Iya, itu masih QU. Nah, untuk yang CU C-nya nilainya itu berapa? kenapa, Pak? C-nya itu C-nya 2 itu per 3. 2/3 dari si CU-nya. C-nya mungkin kegedean ya kalau 2/3,5 aja kali ya. Kayaknya kegedean, Pak. SPT, soalnya SPT-nya rendah banget kan. Iya, Pak. Nah, paling Berarti friction ini yang angle direvisi yang mana, Pak? C-nya, C efektifnya. Ini ya. Jadi berapa? Ya pakainya persamaan yang setengah ya. Oh, oke oke. Terus untuk yang friction angle-nya baiknya berapa ya, Pak? Nah, itu dari mana friction angle ngambilnya? Dari yang tabel yang sebelah kanan yang warna biru itu kan dari tanahnya sendiri itu silty clays kan, Pak. Nah, saya masukinnya 34 sesuai tabel acuan Mana-mana? yang udah disebutin tadi. Kalau misalnya Perry bilang 34 itu masih ketinggian. Nah, di paling bawah tabel tersebut disebutin ada clays of high plasticity kan. Nah, di data yang disebutin itu dari kedalaman 34 sampai 40 itu high plasticity, Pak. Nah, jadi saya mikir apa itu bisa 19, kan saya masih nggak tahu. Lihat tabelnya yang ini ya. Tapi dia silty clay ya. Iya, Pak. Coba kalau yang sebelahnya itu apa ya? Yang sebelah kanan, Pak. Oh ini ya buat nilai Iya. QU-nya. Oke. Iya. Ada tabel yang lain ya buat dapetin apa namanya? Friction angle-nya belum, Pak. P-nya. Kenapa, Pak? Buat P-nya gitu. Belum nemu Ini saya, ada Pak. ini ada ininya nggak? Apa namanya? Syarat kriterianya di sini di tabel ini, keterangannya di referensi. Bentar, Pak. Di yang tabel warna biru ini, Pak. Iya. Aduh, saya lupa lagi. Referensinya dari mana ini? Dari internet, Pak. Saya ngopi linknya sih, Pak. Bentar. Nah, tabelnya itu asalnya dari mana gitu? Entah itu dari buku atau code gitu. Ya itu harus dilihat dulu. Biasanya ada keterangannya. Gitu. Jadi bisa aja untuk pakai ini. oke, Pak. Jadi berarti untuk Ya. si friction angle-nya itu kita nyari acuan baru lagi ya, Pak, yang mungkin lebih detail. Iya pembanding gitu. Buat atau yang ini dapat
cari apa referensinya, Oke Pak, oke Pak. terus dibaca dia ada kriteria tertentu nggak gitu. Ya baik Pak. Nanti akan dicari lagi buat pembandingnya. Kira-kira untuk perhitungan yang barusan disebutin ada lagi yang perlu ini nggak Pak? Dibetulin. Kayaknya udah sih itu aja. Kayak kalau itu memang lebih ketinggian gitu. Mungkin di bawah 20. Bahkan kayaknya kalau hasil dari triaksial itu kayaknya 10-an deh ya. Oke. Oke baik Pak. Kalau dari triaksialnya ya, kita nggak nunjukin triaksialnya karena minta mahasiswa untuk nyari estimate dari tabel atau yang ada gitu. Oke Pak. Tapi yang jelas kalau tiga apa tadi dua nilainya berapa ya? Yang 34 itu ketinggian. Gitu. Oke. Itu aja. Oke baik Pak. Pak, izin nanya deh Pak. Kalau boleh. misalnya di angka, saya kan search di Google juga. Kalau misalnya di angka 15 itu masih ketinggian nggak Pak? Atau udah pas? Buat friction Nah, angle-nya. ya cuma nanti referensinya aja. Tabelnya yang mana. Terus tabelnya dikasih referensi juga. Ini tabel ngambil dari mana gitu. Oh, oke Pak. Ya. Oke Pak, baik Kuncinya Pak. itu aja. Pak, mungkin aku sebenarnya udah bikin GeoStudionya, cuma masih pakai parameter yang tadi sih Pak. Mungkin kalau ada Boleh, revisi. coba buka aja. Itu kan tinggal ganti aja parameternya nanti. Iya. Jadi di sini aku pakai satu layer, terus di dataset kelompok aku itu dapatnya MAT-nya -2 dari permukaan tanah. Cuma ini masih yang 1:1 Pak. Terus kerannya kayak gini. Coba deh ganti P-nya ganti. Ganti apanya Pak? Sudut gesernya. Oke, sebentar. Sudut gesernya diganti jadi berapa Pak? Tadi ada yang temennya bilang berapa 15 coba deh. Jadi segini Pak. 1, teh. Ya. Jadi nggak aman ya? Jadi nggak setinggi tadi FS-nya. Ya gitu aja. Jadi Oke. kira-kira gitu nanti apalagi 1:1 ya. Oke. Nanti saya buat yang 1,5:1. Ya gitu. Mungkin dari kelompok 11 ini dulu bisa dilanjut ke kelompok yang lain. Oke, Makasih silakan. Pak. Iya. Ya, ada lagi kelompok yang lain? Bagian dari kelompok 20 kelas 02 boleh nggak Pak? Boleh. Oh ini teman saya ada yang hadir Pak. Saya sama Pak Prisal, Muhammad Prisal. Sebentar Oke. saya share screen datanya dulu ya Pak. Ya, yes.
Yang ini sudah kelihatan belum Pak ya? Datanya data mana ya? Bentar, ini data sondirnya yang pertama. Nggak, data set apa ya? Data set A, maaf Pak. Oh, data set A juga. Iya, sama seperti Alia tadi. Oke. Ya. Jadi yang didapat ini setelah perhitungan itu tanahnya kurang lebih di silty clay to clay. Yang data keduanya juga dari clay atau lebih banyak silty clay to clay. Terus untuk data borehole-nya ini saya Zona berapa tadi? 3 atau 4 atau 5? gimana Pak? Zona 4 Pak. Zona zona 4. Oke. Iya, Ya kira-kira di situ ya. iya betul. Terus ini data 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 borehole-nya. Jadi didapatkan di sini kan NSPT sekian, terus keterangannya juga silty clay seperti ini ya Pak ya. Nah itu Oh. eh, terkonfirmasi dari data sondirnya tadi sudah kurang lebih sama Pak. Kemudian dari data NSPT ini kita mencari rata-ratanya. Saya bikin 4 layer ini Pak. Dari 0 sampai 17, 17 sampai 25. Ini saya angka genap-genap aja yang tulis biar ringkas gitu. Soalnya datanya ini juga yang angka genap-genap Pak yang dari borehole-nya. Terus setelah saya bikin zona apa ya, range kedalaman itu bikin rata-ratanya NSPT-nya. Kemudian ini di interval sekian kita mendapatkan unit weight sekian, kan yang awalnya 000 itu ya Pak ya. Jadi kecil sekali unit weight kohesinya dan diteruskan sampai di kedalaman 40. Selanjutnya ini sumber sumber tabel saya Pak, dapat dari sini. Karena kalau untuk tanah cohesionless emang punya sudut geser, sedangkan tanah yang kohesif yang punya saya ini tidak ada di tabel ini. Saya juga cari beberapa referensi kurang lebih sama, karena tanah kohesif tidak memiliki angle of friction-nya gitu Pak. Tapi saya akhirnya nemu ini Pak, ini hubungan sudut geser dengan jenis tanah. Untuk tanah lempung Kelanawan sama tanah lempung di antara 20 sampai 25. Kemudian tanah lempung Kelanawan tuh 25 sampai 30. Dari diskusi dengan Pak Erli kemarin itu kita tidak bisa menentukan oh ini 25 saya pakai 23 aja gitu Pak. Jadi itu berdasarkan kayak pengalaman di lapangan gitu loh Pak, kurang lebih. Nah dari situ saya juga bingung ya Pak, wah nih saya juga nggak punya pengalaman di bidang seperti ini gitu kan. Jadinya saya bikin ini Pak, apa sih, interpolasi lagi. Jadi kalau misalnya SPT 0 sampai 6, sampai 8 seperti ini Pak, kan kita di range very soft, soft sama medium ini Pak ya. Jadi 0 sampai 8 berarti antara angka katanya Pak Erli kemarin tuh batas atasnya berarti 20 sampai 30 gitu. Ya udah saya tulis berarti antara 20 sampai 25 karena persentase silty clay. Nah, silty-nya tuh berapa kan kita tidak tahu Pak. Harus benar-benar apa ya, dengan pratikum lain gitu supaya untuk memastikan persen gitu. Grain size distribution sama Atterberg limit nanti penting di situ buat prediksi lebih. Betul. Jadi karena terbatasnya data, jadi saya melakukan interpolasi seperti ini Pak. Jadi misal saya masukkan, oh misalnya seperti nomor 1, NSPT-nya tuh di antara 0 sampai 2. Saya tulis di sini 1 kan Pak. 1, jadinya Sorry, tunggu bentar. sudut geser Yang mana? Yang ini Pak. Tunggu. Yang mana yang lagi tunjuk yang mana? Yang ini Pak. Oh itu, iya. Jadi kan NSPT-nya dari kedalaman 0 sampai 40 ini di range 0 sampai 8 Pak. Terus 0 sampai 8. Terus sudut yang didapat itu sekitar di bawah 25 gitu Pak. Antara 20 sampai 25 gitu. Jadi saya masukkan rumus interpolasinya. Ya udah dapatnya 20,6. Ya udah saya masukkan di sini. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Terus rekapitulasinya kurang lebih seperti ini gitu Pak. Baru dimasukin ke GeoStudio-nya. Oke. Ya, tunggu, kohesi sudut geser, oke. 1725 kohesinya. Oke. 1725 kohesinya 21 ya jadinya.
Maaf Pak, yang mana Pak? Yang lapisan kedua 17 sampai 25. Iya, iya betul Pak, 21. Ini Pak, hasil interpolasi yang antara 12 sampai 24. Oh, diinterpolasi di situ gitu. Benar-benar Pak. Jadi kayak misal di sini range berapa, terus dia punya kohesi itu kan 0 sampai 12 lah ini Pak. Ini kan maksimal 12. Mhm. Ya, seperti itu Oke. Pak. Yang Mhm. ini Pak, maaf. Berarti kan ini 3,5 nih Pak. Berarti dia di range 2 sampai 4. Ya gitu Pak. Oke. Tunggu bentar. Ini tuh kelompoknya yang mana ya? Ini Huda ya? Iya Pak, udah. Terus yang sudah hadir lagi Afrizal Hanafi Oke, sama William. sama William. Oke, boleh gitu aja. Bentar. Namanya udah ditulis ya? Sudah Pak, tapi yang untuk kehadirannya belum Pak. Namanya saja. Hmm. Eh, berarti ini saya dapatkan untuk di kedalaman yang akan digali yaitu 7 meter, 7 Hmm. meteran, kita di very soft ini Pak. Di sudut Iya, ini, iya. kohesinya ini, unit weight-nya ini. Terus saya Oke. masukkan ke Geo Studio, em, ya ini. Bentar. Oh ya Hmm. ini yang kohesinya 6 Pak. Sebelumnya kita pakai yang kohesi ini Pak, 18. Sebentar. Ya, unit weight yang awalnya kita coba-coba tuh pakai yang di depth 17 sampai 25 ini Pak. Karena unit weight-nya 18 kan Pak. Itu. Hmm. Akhirnya dapat tuh Pak FS-nya itu di Ada sekitaran geostudionya. Studionya ada Pak. Tapi ini kebetulan lagi buka yang kohesi 6. Mau kohesi 62 Hmm. atau kohesi 18? Kohesi 21 Pak. Maksudnya? Oh, yang dibuka di Geo Studionya. Oh, jadi beda-beda ya? Iya Pak, daripada masukin lagi gitu loh Pak. Coba saya lihat dulu deh geostudionya. Oh, yang ini bentar. Yang ini kelihatan nggak Pak? Oke, ya. Yang ini kohesi 6 Pak, yang pakai data 0 sampai berapa tadi? 0 sampai 17. Hmm. Nah, itu hasilnya di FS-nya paling rendah itu 1,691. Oke. Kalau airnya naik ke atas gimana? Airnya ini ya. Gimana sih Pak Kan caranya airnya naik? itu ya dinaikin aja. Groundwater levelnya nanti dinaikin gambar ulang. Oh, oke. Belum nyoba Ya, nanti naikin, belum coba ya. Nah, belum. saya pengen tahu kalau dia itu. Kalau 1,5 gimana? Ini saya screen capture Pak. Oh, 1,5. Ini 1,5. 1:1 ya. 1:1. Maksudnya 1:1 Ini Pak? slope ininya kemiringannya 1:1 bukan? Iya, Kalau yang 1,5:1 gimana? kayaknya ini. Oh, jadi lebih gede FS-nya. Oh, ini apa Pak? Kohesinya yang Enggak. Dengan bawahnya. kohesi yang sama, dengan data tanah yang sama, kohesinya sama gitu. Parameter tanahnya dibuat sama, tapi yang satu level 1:1, yang satu 1,5:1. Oh, belum Dan buat Pak. masing-masing nanti groundwater levelnya, kondisi eh, apa namanya sesuai soal, sama yang kedua kalau ada hujan ekstrim itu groundwater levelnya akan naik seberapa Naik. dan hasilnya FS-nya akan berapa gitu aja. Oh, oke. Jadi dari 3 review itu ya Pak untuk dianalisis ya Pak. Iya, jadi nanti ada 4 masing dengan 4 ya. data yang sama tuh ada 4 kan. Slope angle-nya 1:1, 1,5:1. Nah, untuk setiap masing-masing slope angle ada satu groundwater level standar sama groundwater level kondisi hujan ekstrim gitu. Ya. Baik, berarti ada 4 itu ya Pak. Kalau kamu nambahin tadi data tanahnya jadi 2, yang satu kohesi 6, satu 8, berarti Mm-mm. nanti ada 8. Oh iya ya.
Iya, Tapi gitu. lebih Nah, ini baik makanya pakai yang di sini kohesi, yang data yang mana, Pak? Yang ya ini nggak apa-apa. Yang satu atau dua sebenarnya nggak masalah. Mau yang 6 atau yang 8. 6 atau Pilih 21? aja. Ah, enggak. 6, 21 kan Oh, 21 21 di lapisan bawah. bawahnya. Iya, betul. Jadi yang kamu pakai lapisan yang atas aja. Baik, Pak. Unit weight, ini kayaknya 8 salah deh. Oh iya, Pak. Ini saya ngambil dari Kalau 8, kalau 8, Pak, di kalau bawah. 8, kalau 8 berarti dia lebih ringan dari air dong. Nanti Iya keangkat. juga ya. Heeh. Iya juga ya, Pak. Ini soalnya ngambil dari sini, Pak. Dari mana? Ini kelihatan nggak, Pak, yang Excel saya? Nah, satu ratus itu unit kan weight kan 16 tuh, lebih kecil dari 16. Iya, lebih kecil dari 16. Tapi dia Iya, NSPT-nya 0 sampai 2 kan. Terus iya, tapi pokoknya kita rata-ratain oh, NSPT-nya 1. Lebih juga nih, Pak. iya, tapi jangan dibuat 8. Mau 16 ya mungkin dibuat di atas, tetap di atas 10, misalnya 12, 13, 14 gitu aja. Hmm, Karena kan kalau 10 batasnya dia lebih lebih ringan dari air. baik, Pak. Berarti saya Eh, masukkan unit weight di atas 16 berarti ya, Pak ya? di bawah 16 tapi tetap di atas 10 gitu. Jadi Oh, itunya kalau mau apa namanya tadi interpolasi. di interpolasi 10 sampai 16 gitu. 10 sampai 16. Dia jadi 13 sih, Pak. Iya gitu ya. Ya, Jadi sip. hmm, jangan apa namanya? Jangan dari yang itu, kalau di atas, tetap di atas berat air gitu Iya ya. sih. Jadi Mm-mm. becek, Pak. Gimana sih? Kondisinya udah Eh, nggak memungkinkan. Baik, Pak. Berarti selain itu ada revisi lagi nggak, Pak? udah sih, itu aja. Kalau misalnya saya pakai 13 berarti cuma 4 kali 4 4 apa ya, 4 gambar lah ya ibarat itu Mm-mm. yang disajikan ya Pak nanti di laporan. Iya, oke. Kalau Baik, udah, udah Pak. Terima kasih ini Pak. ada ya. Baru izin nulis absennya ya Pak di chat. Terima Iya. kasih Pak. Nanti chat pribadi ke saya juga ya, buat nanti saya record. Kalau di Zoom kan Buat nanti ya hilang. Mm-mm. lewat tim atau WA Pak? Izin tanya. Boleh, Teams atau WA sama. Baik Boleh. Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terus sekarang tadi kelompok 12. Pak, maaf, aku mau nanya lagi. Tadi kayaknya agak kelewatan. Kalau misalnya kelompok aku data awal MAT-nya 2, itu kan berarti kondisi biasanya. Nah, Kalau misalnya kondisi hujannya kira-kira berapa ya, Pak? Apa? kalau kondisi hujan ya naikin aja, berarti mungkin jadi di ground surface ya. Oke, baik, Pak. Makasih, Mm-mm. Pak. Ya. Ya, ayo kelompok berapa tadi? 12. Ayo, kelompok 12 sudah siap? Hadir Pak, sebentar ya Pak. Mm-mm. Ah, oke Pak. Sebelumnya kelihatan nggak ini? Tunggu sebentar. Oke, kelihatan. Data Mungkin tanahnya apa ya? kita pakai data B Pak. Hmm. B. Oh, oke. B Oke, itu di mungkin lapisan tanah tanah kerasnya di mana? mulai dari lapisan yang ini Pak. 8 sama 2 yang ini. Oh, oke. Ya. Oke, mungkin aku 04.
48. Ya, silakan. Oke, Pak, maaf Pak tadi memotong. Mungkin aku Ya. mau tanya yang SPT dulu kali ya, Pak ya. Mm-mm. Em, Mungkin kemarin ada beberapa perubahan dari asistensi yang sebelumnya. Mungkin ini Mm-mm. kan data yang didapat, Pak. Terus ini mungkin grafik yang bisa lebih kelihatan. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya ini sih, Pak. NSPT value-nya kalau ngambil eh, range kayak gini nggak masalah kan ya, Pak? Nggak masalah. Tapi Nggak nanti kan masalah. Pak, cuman pas nanti nentuin, ya di sana juga kan nanti range ya. Iya, oke, oke. Sama ini cohesionnya aku masih pakai 2/3 kan tadi kata lo pakai 1/2 ya pas di asistensi sebelumnya. Nah, itu nilainya segini, Pak. Tapi aku tadi coba yang di dev 8 sampai 20, cohesion pakai 1/2 memang berkurang sih. Tadi awalnya 133 jadi 100. Jadi pakai yang mending pakai yang 1/2 atau 2/3, Pak? Kalau yang eh 8 sampai 20 itu udah nggak ngaruh ya karena asumsinya udah keras. Jadi Oh, oke. nggak terlalu pengaruh di situ. Nanti pas kali ya, kamu jalanin eh geostudionya dengan 3 lapisan, bisa ini kan 4 lapisan ya. Iya, Pak. Nah kalau geostudio cukup sampai 3 lapisan aja, sampai 20 gitu. Karena 20 30 udah nggak ngaruh lagi. Oh, 8 berarti sampai 20 itu udah keras itu. oh, oke, oke. Berarti untuk cohesionnya ini aku tetap pakai 2/3 aja, Pak, untuk yang ini. Atau gimana, Pak? Yang yang atas rasanya C-nya mungkin setengah aja kali ya. Ketinggian nanti kalau kamu 2/3. Oke, berarti diganti ya, Pak, walaupun devnya masih 4 Mm-mm. sampai 8. Oke, oke. Iya. Em, Habis itu kita yang mulai MAT-nya dari -3, Pak. Jadi ini aku udah ngikutin yang saturated buat dari yang dev 4 sampai 8. Iya. Oke, itu sih, Pak. Kemarin baru itu Iya. sih apa namanya? Revisiannya apa masih ada yang salah nggak ya, Pak? Kira-kira? Udah ya kira-kira udah mirip lah. Maksudnya dengan friction angle ya 20 nggak gede-gede banget. Tapi ya masih oke lah. Oke, jadi aman aja ya, Pak ya? Iya. Boleh. Meskipun agak ke atas tapi nggak gede banget gitu. Oke, oke baik, Pak. Mungkin kemarin Udah sih mulai studionya? Geo Studio kita belum itu Pak belum belum benar-benar kelar dan masih on progress. Mungkin di next kali aja ya Pak. Soalnya Ya udah. Ya. kayak Ya. sebenarnya itu aja Nah, sih Pak besok dari progress. tadi ada yang mau misalkan besok nanti saya kabarin deh ya kalau misalkan saya ada waktu untuk asistensi besok mungkin besok siang gitulah ya atau Oh, oke, sore gitu ya. oke Pak. Besok besok pagi soalnya saya masih ada acara ini juga saya masih di jalan. Oke. Ya. Oke, makasih ya Pak. Oke. Ya. Oke. Kelompok selanjutnya. Oh ya, tunggu bentar. Halo Pak, Ya, halo. Udah. mungkin dari kelompok kita dulu kali ya Pak. Oke, boleh. Ini kelompok berapa? Kelompok 17 Pak. 17, Danis, Rani, Aisyah, sama Vigo. Oke. Iya Pak, oke. Hmm, Yang belum berarti kelompok berapa ya? 17 selanjutnya kelompok 9 ya? Oke. Ya, lanjut dulu aja. Share screen aja dulu. Oke, mungkin ini Pak Geo Studio kita. Nah, ini eh, jauh banget dari faktor safety-nya ya Pak. Cuman Ini berapa ya? cohesion-nya, Tanah tanah A ya? tanah dataset A Pak. Iya. Oke, dataset A ya.
C sama Hmm. P-nya kamu berapa? Wait. Yang lapisan 1, 14, 10, sama 0. Oh, ini jangan dikasih 0 P-nya. Tetap ada nilainya aja. Kasih 5 aja Oh, coba. kasih berapa? 5. 5. Atau tadi kan ada yang pakai 20 ya. Ini nggak apa-apa. 5 lah minimal. Ya 10. Oke, coba running lagi. Coba. Masih 0,9, Pak. Ya emang kecil sih. Ini 1:1 ya. Ini yang 1:1. Ya, terus muka air tanahnya agak ke atas juga sih. Iya, muka air tanah di 4,5. Mm-mm. Oh, ini tunggu. Nah, ini entry exit-nya ditambahin lagi tuh. Agak ke kiri. Yang di atas. Yang Karena di yang atas. Oh, iya, kritikalnya nempel ke sana. Geser aja dulu. Oke, oke. ya. Yang ini cukup apa? Kita kiriin lagi aja Ya. buat aman. Nah, Boleh. masih ini ya. Terus ke ini. Coba lagi gedein ke kiri, lebih ke kiri aja. Yang atas aja. Yang bawah nggak usah. Oke. Nah, ini udah 0,891 ya. Mm-mm. Nah, mungkin kalau satu cara adalah nanti coba undakannya ditambahin. Jadi ini kan 2 kali ya slope-nya. Terus Mm-mm. ada 1 di tengah. Nah, ini coba jadi 3 gimana gitu. Oke. Ya, Mm-mm. biar nanti global slope angle-nya gitu, slope angle secara keseluruhannya makin landai lagi gitu. Oke, oke. Ya, Tapi itu aja. untuk lebarnya lebih baik dikurangin atau makin Kalau lebar aja? lebar apa tuh? Lebar yang ini, bordesnya. Nah, lebar yang itu dijaga konstan untuk setiap pemodelannya aja gitu. Oh, Ya, oke, jadi oke. kita bisa lihat, oh dengan ditambah 1 undakan atau 2 undakan itu berapa kenaikannya gitu. Nah nanti bisa ini kalau slope angle-nya dari 1 ke 1,5 pasti kira-kira tuh FS-nya malah makin turun lagi ya. Mm-mm. Nah kayak gitu. Nah, jadi untuk kasus tanah ini nanti kalau kalian cari beberapa alternatif nggak ada, tinggal di bawahnya di itu yang aja open cut. Ini kan open cut ya, metode Iya, open cut. Jadi untuk pembangunan basement eh, udah dibuang. Untuk pembangunan basement dengan kondisi tanah seperti ini tidak dapat menggunakan metode open cut gitu. Itu oke. nanti. Jadi mungkin harus pakai sheet pile atau pakai bore pile itu atau kayak kemarin Pak Justian misalkan metode yang lain misalkan apa kayak yang bangun, lihat nggak yang bangun apa namanya kolam renang di Malaysia, dive center. Iya, Nah itu jadi itu dulu dipakai seperti itu dulu baru digali gitu aja. Jadi nanti oke. kamu kalau semuanya di bawah 1,5 dibuat seperti itu aja ya. Oke, siap. Hmm. Mungkin coba aku tunjukin kali ya, Pak, yang 1,5. Ya 1,5 berapa? Sebentar, save dulu. Yang 1,5 lebih aman sih, Pak. Oh bukannya lebih itu ya? Iya, Data tanahnya sama? sama.
Belum diubah tapi yang friction angle. Wah, nggak beda jauh. Ini ya. Terus geser coba ke kiri. Kita yang di atas tuh. Geser lagi ke kiri. Oh iya, jadi Kurang mirip ya. kurang geser lagi. Kurang geser lagi. Oke. Terus. Yang bawah mungkin geser juga dikit. Oke, udah. Ya, lebih itu ya. Lebih bahaya. Lebih bahaya ya dibanding yang Iya. tadi ya. Ya Heeh. gitu. Jadi masuk ya, masuk. Jadi makin curam, makin faktor safety akan berkurang gitu kan. Oke. Iya, itu yang pengen kita lihat gitu. Tapi parameter yang lain dijaga sama gitu. Oke. Ya, gitu aja. Ini nanti saya buat 3 undakan lagi kah atau stay Boleh, pakai itu ini aja? gitu juga dibuat jadi 3 undakan gitu. Kalau yang tadinya di tengah itu tetap sama ya. Kalau misalnya tadi 3 meter, yang ini juga 3 meter gitu. Oh, oke. Sama Atau mau Pak, 2 meter, 2 meter gitu ya. kalau misalkan tadi kan ada kondisi hujan deras ya. Nah, itu kira-kira kenaikan MAT-nya berapa meter ya, Pak? Nah, kalau sebenarnya hujan deras kan kita nggak tahu tuh airnya bisa naik langsung ke atas atau enggak, tergantung permeabilitas tanahnya kan. Nah, jadi kamu asumsiin aja nanti di ceritanya, nanti narasikan bahwa dengan adanya hujan ekstrim yang terjadi misalkan, nah groundwater level mengalami peningkatan sebanyak 2 meter kah, 1,5 kah, 3 meter, itu suka-suka kamu juga aja. Oh, oke. Yang penting Iya, naik jadi aja tapi gitu ya, Pak? naik dengan adanya hujan ekstrim kan pasti naik gitu. Iya. Nah, naiknya seberapa gitu ya. Oke. Misalkan tadinya dari -4 jadi -2, atau dari -4 jadi -1, -4 jadi -3, itu saya sih oke-oke aja ya. Oke, siap. Mungkin kalau untuk Geo Studio kayak gini aja sih, Pak. Oke. Berarti kelompok 17 tadi ya. Nanti coba chat saya yang tadi udah itu. Yang hasil 3 undakan yang Nggak, tadi ya. maksudnya chat lagi ke saya yang udah lakukan asistensi Oh, oke, Pak. hari ini. Jadi nanti saya bisa untuk Mekan 2, nanti saya tinggal kasih tahu Bu Gita atau dosen yang lain untuk nanti, oh ini udah asistensi ke saya gitu ya. Oke, baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Tadi yang ya sama-sama. Ada lagi Izin yang Pak, belum? izin Pak, dari kelompok 20 barusan chat Bapak di Teams Pak untuk absen. Oh, oke, ya. Ya, Teams Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Udah ya tadi ya. Iya betul, udah. Ya, oke. Ini yang ada lagi yang belum, yang mau asistensi atau udah semua? Udah semua ya? Kayaknya udah semua deh, Pak. Oh, oke. Kalau udah semua ya. Saya lanjut jalan lagi. Saya masih di jalan. Masih di rest area. Oke. Eh, gitu aja ya. Berarti kalau udah eh saya leave, saya end chat aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.